untuk dibagi. Karena nanti ada hak yang tidak bisa dibagi. Waris itu adalah hak yang diturunkan. Namun hak yang dikatakan waris adalah hak yang bisa untuk dibagi. Memang ada hak yang tidak bisa dibagi, ada. Contohnya apa? Wilayatun nikah, otoritas untuk menikahkan. Otoritas untuk menikahkan itu hak, ya. Otoritas untuk menikahkan itu hak. Ketika seseorang mati, hak itu turun, tetapi kan dia tidak bisa dibagi. Maka itu tidak bisa disebut sebagai waris. Seorang bapak meninggal dunia, punya anak perempuan 1 dan punya anak laki-laki 3. Waktu bapaknya meninggal, hak wilayah menikahkan putrinya turun kepada anaknya. Tetapi apakah itu disebut sebagai waris? Tidak, karena dia tidak bisa dibagi. Apakah haknya menjadi sepertiga untuk si kakak yang pertama, kedua, yang ketiga? Tidak. Tetapi hak ini turun kepada kesemuanya secara penuh. Yang pertama memiliki hak itu, yang kedua memiliki hak itu, yang ketiga memiliki hak itu secara penuh. Ini tidak bisa dibagi. Maka hak wilayah pernikahan itu tidak dikatakan sebagai waris. Ya. Jadi kalau kita bicara definisi ini memang harus spesifik, ya, harus spesifik kalau bicara definisi. Kalau tidak spesifik bukan definisi namanya, pengertian sederhana. Jadi yang dimaksud dengan waris itu adalah hak. Ketika kita bicara hak, berarti bukan hanya harta. Kalau kita bicara harta, sudah pasti hak. Tapi kalau kita bicara hak, tidak mesti harta. Hak yang mana? Yang qabil litajazzi. Dia bisa untuk dibagi, bisa untuk dipecah. Wa kharaja bihi, maka tidak termasuk waris hak yang tidak bisa dipecah. Seperti apa? Kawilayatin nikah, seperti otoritas wilayah menikahkan. Fala tatajazza falau kana laha thalathatu ikhwatin la yuqalu likulli wahidin thuluth wilayatiha. Kalau ada seorang perempuan memiliki saudara laki-laki ada 3, tidak dikatakan ketiga-tiganya itu mendapatkan sepertiga bagian wilayah otoritas tersebut, tetapi semuanya memiliki hak yang sama. Sampai sini bisa dipahami? Yathbutu li mustahiqin, yang mana hak tersebut yang bisa dibagi, yathbutu li mustahiqin, ditetapkan untuk mustahik penerimanya, ditetapkan untuk penerimanya. Siapa yang disebut mustahik di sini? Ai lil warith, yaitu ahli waris. Waris itu adalah hak yang bisa dibagi, yang ditetapkan untuk mustahiknya, yang sama dengan adalah ahli waris. Ba'da mauti man lahu dzalika, setelah kematian orang yang memiliki harta tersebut. Tidak dikatakan waris, tidak dikatakan waris secara terminologi hukum kalau, ya, ditetapkannya hak tersebut sebelum kematiannya orang yang memiliki harta. Itu tidak bisa dikatakan sebagai waris. Jadi harus ba'da mauti man lahu dzalika, harus terjadinya ketetapan itu setelah kematiannya orang yang memiliki harta. Ai al-mauruth alladzi kana yamliku hadzal haq. Fa kharaja bihi, maka tidak termasuk waris al-huququt tsabitah, yaitu hak-hak yang ditetapkan bisyra'i wal ittihabi fil hayati la ba'dal maut, di dalam transaksi-transaksi atau akad-akad yang terjadi sebelum kematian. Jadi seseorang, bapaknya jual beli sama anaknya mobil. Terus setelah kematian, sebagian anak menggugat, itu kan dulu punya bapak. Loh, gak bisa, ini ditetapkan menjadi punya saya bukan karena waris,
karena ini terjadi sebelum kematian dengan akad jual beli. Maka ini tidak bisa dikatakan itu kan warisannya bapak. Bukan, itu punya saya. Saya beli dari bapak saat saya hidup, dan saat bapak hidup. Karena yang dikatakan waris adalah harta yang ditetapkan kepada mustahik, yaitu ahli waris, setelah kematian orang yang memiliki harta. Adapun yang ditetapkan sebelum kematiannya, maka tidak bisa disebut sebagai waris. Contoh yang lain apa? Hibah. Seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anaknya, kepada putrinya. Biasanya anak perempuan yang dihibah, karena warisannya kan dapatnya nggak banyak kalau perempuan. Bapaknya kasih, ini tanah buat kamu, diserah terimakan. Setelah bapaknya mati, saudaranya tidak ada yang boleh menggugat. Itu kan punya bapak, kita harus hitungannya dengan hitungan waris. Tidak bisa. Ini bukan punya bapak, ini punya saya. Karena hak itu telah diberikan sebelum bapak mati, dan itu punya saya. Ya berarti kamu sudah gak ada pewaris, ya gak ada urusan, waris saya tetap ada. Adapun yang ini adalah milik saya yang didapatkan sebelum meninggal. Ya, dari akad transaksi jual beli atau akad-akad tabarruk seperti hibah dan yang semisal. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu terjadinya setelah kematian, namun dia juga bukan waris. Ya. Yang itu adanya di hak yang tadi kita bahas, yang nomor 4 tadi. Jelas ya? Liqarabatin bainahuma, yang mana penerimaan hak tersebut setelah kematian diberikan kepada siapapun yang terkategori sebagai qarabah. Siapa? Qarabah. Ya. Qarabah artinya kerabat. Jadi waris itu adalah hak yang bisa dibagi, ditetapkan untuk penerimanya, yaitu ahli waris, setelah kematiannya orang yang memiliki harta, dan mereka adalah qarabah. Siapa qarabah? Yang dimaksud dengan qarabah ay lisababin min asbabil irthi. Terjadi kekerabatan di dalam hukum waris itu jika terjadi salah satu penyebab waris itu sendiri, ya. Akan dibahas nanti apa saja penyebab waris yang menjadikan seseorang itu qarabah. Apakah orang yang memiliki hubungan dekat otomatis itu qarabah? Secara etimologis iya, tetapi secara terminologi waris belum tentu. Bahkan boleh jadi orang yang secara emosional itu sangat jauh, dia qarabah di dalam waris. Paham atau kayak gitu? Ada orang secara emosional dekat sekali, tapi dia bukan qarabah di dalam waris. Tapi ada sebaliknya, orang secara emosional jauh sekali, bahkan musuhan, tidak berbicara puluhan tahun, tetapi ternyata dia qarabah secara waris. Jadi waris ini artinya kedekatan secara qarabah, ya, syar'iyah, bukan qarabah syu'uriyah. Qarabah syu'uriyah adalah kedekatan emosional. Tetapi qarabah syariah adalah kerabat syar'i yang dibangun dengan biologis. Jelas tidak? Dibangun dengan biologis. Oh, saya itu yang ngurusin bapak dari kecil. Kamu semuanya pada kemana? Gak pernah ada kamu di dunia ini selama ini. Tiba-tiba baru muncul 30 tahun sekarang. Iya memang. Bapak juga tidak pernah menyebut-nyebut nama kamu, bahkan sampai sudah mengatakan tidak ridho dan tidak mengakui kalian semua sebagai anak. Memang. Tapi kami anak kandung biologis bapak, kamu hanya anak angkat. Selesai urusan kalau begitu. Paham tidak? Waktu bapaknya mati, kamu ngapain? Saya urusin semuanya saya urusin. Tapi kamu bukan anak biologis, kamu adalah anak emosional. Kamu bukan qarabah dalam urusan ini, maka kamu tidak punya hak apa-apa. Jelas tidak? Ya, semacam ini harus dipahami. Jadi nggak bisa karena tapi udah deket banget dari kecil, gimana kan ini yang ini, nggak ada perasaan di sini. Ya, nggak ada emosional. Ya. Jadi kata orang, manusia itu kan harus melihat ya dari sisi emosional. Ya, jadi jangan pernah kita mendefinisikan, ini saya keluar sedikit ya. Kenapa terjadi kesalahpahaman di dalam memahami kehidupan dan kebahagiaan? Ya. Karena kita itu terhegemoni dengan filsafat hedonisme,
yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk biologis, emosional dan rasional. Mohon maaf kalau hedon tidak rasional, makhluk biologis yang emosional saja. Itu hedonisme ya. Sehingga pada pandangan ini konsep kebahagiaan dan kebenaran ya itu tereduksi menjadi kondisi psikologis. Saya ulang, ketika kita melihat manusia sebagai makhluk biologis dan emosional saja, maka kebahagiaan dan kebenaran tereduksi menjadi kondisi psikologis. Makanya artinya bahagianya hedon apa? Artinya bahagia hedon apa? Husulu ni'matin, pencapaian kepada kenikmatan, wa ghiyabul alam, dan mengabsensi keterpurukan. Itulah bahagia di dalam konsep hedonisme. Saya harus selalu bahagia. Apa arti bahagia? Saya harus selalu nyaman dan saya harus menghindari daripada keterpurukan. Kenapa? Karena muara manusia adalah biologis dan emosional. Sehingga nanti di dalam mengatakan benar atau tidak benar, baik atau buruk, layak atau tidak, moral itu ditentukan kepada kondisi psikologis. Itulah moral bagi hedonisme. Kan gitu. Pada falsafat yang kedua, ini saya keluar sedikit nggak jadi masalah ya, untuk menjawab masalah orang-orang. Tapi Ustadz gimana, orang ini kan dari kecil udah ngurus dengan sebesar. Di dalam filsafat kemanusiaan yang kedua, misalnya ada namanya naf'iyah, utilitarianisme. Ya, utilitarianisme mengatakan manusia adalah unit utilitas, sehingga manusia direduksi. Kalau hedon mereduksi manusia menjadi biologis dan emosional, utilitarianisme mereduksi manusia menjadi unit utilitas, sehingga kebenaran atau kesenangan atau kebahagiaan diartikan sebagai apa? Sebagai manfaat yang besar untuk yang banyak, walaupun harus menyembelih individu atau minoritas. Sehingga moral tidak dilihat dari proses, tetapi moral dilihat dari konklusi. Ketika hasilnya kemanfaatan itu pada yang banyak, walaupun harus menyembelih individu, kita tidak peduli. Itulah hakikat kebenaran. Sehingga etika adalah angka. Jelas atau tidak? Ya. Ini saya agak melipir sedikit, gak apa-apa ya. Agak melipir sedikit, bukan materi kita sebenarnya. Tetapi saya ingin kita tidak salah paham di dalam mengartikan kebenaran dan kebahagiaan. Ketika manusia itu dijadikan unit utilitas, maka kebahagiaan dan kebenaran adalah kemanfaatan yang besar kepada kelompok yang banyak. Maka nilai kebenaran itu adalah kemaslahatan bersama. Walaupun di luar sana ada yang kita sembelih, walaupun dia benar. Sehingga minoritas selalu salah, mayoritas selalu benar. Ya, ini masuk juga di dalam ajaran Islam. Jadi hidup di Islam ada. Utilitarianisme juga ada di dalam Islam. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi karena agama Islam itu bukan Islam. Agama Islam itu adalah produk pemikiran politik, sejarah, budaya dan sosial. Ya, kalau kita kaji secara hermeneutik, agama Islam itu bukan Islami. Yang benar itu adalah yang Islami.